Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat madrasah, welcome back to Modcast Madrasah Podcast. Dan tentunya masih bersama dengan saya, Rizky, yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. So ya teman-teman, jadi pada kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan sangat luar biasa. Nah, pasti kalian pada penasaran kan? Ini dia, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sopeng. Mohon izin saya sebutkan namanya dengan hormat, Bapak Afdal SAG MM. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong, beliau ini dilantik menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sopeng beberapa hari yang lalu teman-teman. Jadi ini beritanya masih tergolong berita yang hangat gitu. Dan juga dengan kedatangan beliau di sekolah kami tercinta pasti merupakan suatu kehormatan besar bagi kita semua. Dan tadi juga sempat meresmikan ruang multimedia jurnalistik ini. Sekali lagi diucapkan selamat datang, terima kasih dan semoga sukses selalu kepada Bapak. Nah teman-teman, sebelum kita kepoin Bapak Kandep nih, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Kita ingat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karenanya, mungkin Bapak bisa memperkenalkan profil singkatnya. Silahkan Pak. Ya, makasih kepada host pada hari ini. Saya pertama-tama tentu ucapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdir yang kepada saya menjadi Kepala Kantor Kabupaten Sopeng ya, Kantor Agama. Ini luar biasa sekali. Saya tidak pernah menyangka kalau tiba-tiba, khususnya pada tanggal 16 itu, saya mendapat undangan untuk dilantik sebagai Kepala Kantor. Saya lahir dari sepasang laki-laki dan perempuan yang bernama Subaik Saleh, ibu saya bernama Haja Hawatia. Lahir di Makassar pada tahun 1972, tepatnya pada tanggal 23 bulan Oktober yang lalu. Lalu kemudian di usia sekolah dasar, saya melanjutkan sekolah dasar di salah satu SD yang ada di wilayah Rapocini. Lalu kemudian setelah tamat SD lanjut ke Pondok Pesantren Dede Mangkoso Sanawiyah, lalu kemudian lanjut ke Madrasah Alia. Pada saat terakhir di penghujung kelas 3 Alia, saya sempat hijrah ke salah satu pesantren yang hari ini sudah menjadi pesantren, namanya Galesong Baru. Jadi lalu kemudian dilanjutkan di salah satu perguruan tinggi di Makassar, ini UIN Alauddin. Di UIN Alauddin ini saya memilih satu jurusan yang namanya Peradilan Agama. Jadi salah satu jurusan yang ada di Fakultas Syariah UIN Alauddin pada waktu itu, yang bernama IAIN. Setelah selesai di satu, saya langsung lanjut ke salah satu perguruan tinggi, yakni di Universitas Muhammadiyah. Karena pada waktu itu UIN belum menjadi UIN, sehingga saya memilih Unismu sebagai karena menyiapkan satu prodi yang namanya Magister Manajemen itu tadi. Lalu meniti karir di Kementerian Agama semenjak tahun 2002. 2002 masuk di Kementerian Agama. Kebetulan pada waktu itu saya ditempatkan di Kabupaten Pangkep, yang notabene Pangkep ini adalah asal daerah orang tua atau bapak saya. Ditempatkan di yang namanya daerah Tondon Talasa. Tondon Talasa ini adalah daerah pegunungan dari Kabupaten Pangkep, karena Pangkep itu terkenal dengan 3 dimensi. Dimensi laut, dimensi daratan, dan dimensi pegunungan. Ya, karena di Pangkep juga punya
daerah yang di apa namanya di lautan. Ya, pada waktu itu di 2002 ditempatkan di Tondon Talasa. Nah, lalu kemudian di 2005 saya dipromosi untuk menjadi kepala KUA di salah satu kecamatan di Kabupaten Pangkep, yaitu di Pulau, ya, Kecamatan Liukang Kalmas namanya. Liukang Kalmas ini saya tidak bisa menghitung jaraknya, tetapi paling tidak posisi titik daripada Kecamatan Liukang Kalmas ini sangat dekat sekali dengan Pulau Nusa Tenggara Timur, atau bahkan di sebelah baratnya itu dekat dengan NTB Tenggara Barat, di sebelah selatannya dekat dengan Batu Licin. Sehingga perjalanan ke sana itu membutuhkan paling tidak satu kali perjalanan itu pemberangkatan menghabiskan waktu sebanyak 25 jam. Itu dalam keadaan cuaca yang normal. 5 tahun di sana, terus kami di 2012 hijrah ke Makassar, kemudian sempat ditugaskan sebagai staf administrasi di Kanwil Kementerian Agama selama 8 bulan pada tahun 2012 itu. Lalu kemudian dimutasi ke Makassar di seksi Bimas Islam selama 2 bulan, lalu kembali dipromosi menjadi kepala KUA di Kecamatan Tamalate, yang mana Kecamatan Tamalate termasuk penduduk terbesar. Kalau kita hitung-hitung penduduknya pada waktu itu sudah berjumlah 160.000 jiwa. Nah, itu waktu saya selama 4 tahun sampai 2017, lalu kemudian dimutasi lagi ke Ujung Tanah selaku kepala KUA, yang mana sebagian daripada Kecamatan Ujung Tanah juga terdiri dari pulau-pulau. Nah, kembali lagi bergelut dengan pulau yang mana sebelumnya sudah pernah bergelut. Lalu kemudian karena ada pembatasan sebuah regulasi, kita harus berhenti menjadi kepala KUA oleh karena regulasi tersebut membatasi bahwa jabatan KUA itu hanya bisa dijabat 2 periode dan 1 periodenya itu selama 4 tahun. Lalu kemudian 9 bulan kemudian, ya dengan izin Allah, kemudian kita dipromosi lagi menjadi kepala seksi pendidikan dinia dan pondok pesantren Kota Makassar. Di seksi pondok ini juga luar biasa. Mungkin pimpinan melihat bahwa kebetulan saya ini dari pondok pesantren dan masih berprofesi santri, akhirnya ditempatkan di situ. Alhamdulillah dalam perjalanan 2 tahun 4 bulan ini, tiba-tiba pada tanggal 15 itu Juni kemarin mendapat undangan untuk dilantik menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Sopeng. Itu barangkali yang perjalanan singkat saya. Kemudian dari sisi keluarga, sampai hari ini saya masih memiliki 1 istri dan insya Allah abadan, ya. Kemudian ditakdirkan memiliki 2 orang putra dan putri. Yang tertua itu masih usia 13 tahun. Terus yang kemudian yang kedua itu masih berusia 6 tahun. Ya. Terus sebelumnya kita berdomisili di Kota Makassar, tepatnya di Kecamatan Rapucini, Kelurahan Bontomakio, Tidung 5, Blok 16, nomor 15. Itu barangkali yang gambaran saya secara pribadi kepada host untuk dijadikan sebagai bahan tentang biodata saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, pengalamannya sangat luar biasa nih teman-teman. Oke, bersangkutan dengan jabatan Bapak nih ya, gimana sih perasaannya dengan amanah dan tanggung jawab yang baru? Terbagi 2 sih. Pertama, rasanya kalau berbicara tentang rasa, saya kira semua orang pasti ikut juga merasakan kesenangan atas nikmat Allah, atas rezeki yang kita dapatkan, ya. Saya memang selalu berpikir insya Allah dengan sebuah niat, karena segala sesuatu yang kita melakukan itu harus mengacu kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Semuanya harus disertai dengan niat yang baik, ingin membangun umat, ingin mengembangkan Kementerian Agama dari berbagai tugas dan fungsinya. Dan tentu saya sangat bersyukur karena Kota Sopeng ini sangat ramah, ya, khususnya ramah dengan tamu-tamu, ya. Saya beberapa kali berkunjung
itu ada beberapa apa namanya ibu rumah tangga merasa tersinggung ketika misalnya tidak apa namanya ikut menikmati apa yang disuguhkan. Ya, jadi saya pikir luar biasa sekali nih apa namanya karakter dan adat istiadat orang Sopeng, dan alhamdulillah itu satu kegembiraan karena yang saya rasakan kemarin itu kita diterima secara baik, secara elegan dengan teman-teman kita di Kementerian Agama Kabupaten. Rasa yang kedua, ini juga menjadi tantangan buat saya. Di satu sisi saya mau mengatakan mudah, juga tidak. Di sisi lain saya mengatakan berat, sebenarnya mudah-mudah juga. Tergantung seperti apa komunikasi yang intens antara pimpinan dengan bawahan serta beberapa stakeholder yang ada di Kabupaten Sopeng ini. Jadi kalau berbicara bagaimana perasaan, tentu saya sangat merasa gembira, bukan karena jabatan itu sendiri, tetapi karena saya diberi kesempatan untuk mengurusi umat. Iya, mengurusi umat itu luar biasa, pahalanya luar biasa. Apalagi yang berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non formal keagamaan lainnya. Karena ini ajang untuk merekrut sebanyak-banyaknya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali. Oh iya, Pak. Nah, kita kulik lebih dalam lagi nih, Pak. Ya. Untuk menjalani masa pemerintahan tentu ada visi dan misinya. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan. Ya. Jadi Sopeng ini terkenal sebagai destinasi wisata alam. Ya, jadi salah satu ideal cita masyarakat luar datang mengunjungi kota Sopeng ini sebagai satu daerah yang sangat potensial dari sisi alam itu, sehingga ada banyak lokasi-lokasi yang menjadi apa namanya ikon untuk dikunjungi sebagai destinasi itu tadi. Dalam perjalanan itu saya mengamati ternyata saya berpikir bahwa apa namanya wisata alam ini sesungguhnya belum sempurna, karena hanya memberikan kepuasan secara rohani dalam bentuk apa namanya seni, dalam bentuk apa ya, bagaimana mengenal alam secara apa namanya secara nyata ya. Sehingga pada waktu saya berpikir ada kemungkinan lebih baik kalau misalnya wisata alam ini kita gandingkan dengan wisata religi, supaya ke depan, apalagi Sopeng ini sangat terkenal, masyarakatnya sangat apa namanya sangat reseptif ya, sangat apa namanya sangat komunikatif dan memiliki peradaban yang luar biasa baik, sehingga untuk mengembangkan visi religi ini sangat tidak sulit ya. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki karakter yang sudah terbangun dari awal, yang mungkin secara turun-temurun saya katakan bahwa di Sopeng ini adalah sebanyak kota ulama ya pada waktu itu. Salah satu Andre Geruta Daud Ismail kemarin ini selaku apa namanya pencetus pendiri ya salah satu lembaga yang bernama Darud Dakwah wal Irsyad, dan beliau ini sangat luar biasa sekali kiprahnya dalam rangka penyiaran agama Islam dan pengembangan ilmu pengetahuan agama. Sehingga inilah yang menjadi satu dasar saya untuk mengangkat tema apa namanya visi religi untuk Sopeng ini ke depan, supaya ada apa namanya ada kebersamaan, ada sinergitas antara pemerintah daerah yang membangun dari sisi wisata alam, sementara di sisi lain Kementerian Agama membangun dalam sektor agama. Walaupun mungkin dipahami bahwa orientasi Kementerian Agama sesungguhnya religi, tetapi itu hanya dalam bentuk teks saja. Tetapi kalau misalnya di Kementerian Agama Sopeng ini membangun membangun tidak hanya sekedar wacana, tetapi mari kita bangun dalam bentuk program-program, nanti tidak hanya sekedar program, tetapi juga nanti diwujudkan dalam bentuk bagaimana penataan infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan visi religi itu tadi. Yes. Oke, kita move on dari yang tadi nih, Pak. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal madrasah, gimana sih kiat-kiat menjadi madrasah yang berprestasi? Saya kira madrasah sama dengan lembaga pendidikan formal yang lainnya. Bahkan menurut saya madrasah ini punya kans yang besar untuk meraih apa yang kita maksudkan tadi. Pertama tadi karena madrasah itu memiliki satu pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan keagamaan. Dan untuk
menjadi sebuah lembaga pendidikan yang maju, tentu banyak hal yang harus menjadi indikator keberhasilannya. Pertama, berbicara tentang kemampuan intelektualitasnya, berbicara tentang keilmuannya itu tadi. Terus kemudian yang kedua, indikator kedua adalah bagaimana berbicara tentang di samping kompetensi tadi adalah bagaimana pengalamannya, ya, keterampilannya. Terus kemudian yang ketiga, indikatornya adalah bagaimana sikap atau watak atau karakter yang dilahirkan. Dan saya lihat di madrasah ini peluangnya sangat besar dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang selevel dengan madrasah yang non formal lainnya. Terus kemudian ada beberapa regulasi saya kira yang menjadi landasan pijak sebagai yuridis formal dalam rangka memajukan madrasah itu sendiri. Salah satu diantaranya PMA nomor 20 2016 kalau tidak salah tentang komite madrasah. Ini perlu juga kita harus bangun sinergitas, karena komite madrasah itu adalah kelompok yang bersifat independen yang dibangun oleh orang tua siswa-siswi yang kemudian perannya sangat besar, termasuk melakukan networking kepada pihak luar, sehingga aspek-aspek yang mendukung baik itu dalam bentuk infrastruktur secara fisik maupun infrastruktur secara SDM itu juga tidak terlepas dari peran-peran komite. Jadi tentu harapan saya ke depan komite madrasah ini digandeng sebaik-baiknya, apa yang menjadi haknya itu diberikan, lalu kemudian dikomunikasikan dengan baik sehingga apa yang menjadi ideal cita kita ini bisa terpenuhi. Oh ya Pak, ini kan sudah mau masuk tahun ajaran baru ya. Ya. Nah, mungkin ada pesan-pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada adik-adik di luar sana agar ingin melanjutkan pendidikan di Mandua Sopeng. Saya tadi mendapat informasi bahwa ada kurang lebih 120 ya siswa baru kita ini. Tentu kita berharap ini kan sudah final Bu ya, sudah selesai prosesnya penerimaannya. Kalau apa yang disampaikan tadi oleh host, harapannya ya, harapannya ke depan ya tentu ada yang 120 ini dibina dengan baik. Terus kemudian untuk persiapan guru-guru untuk ditingkatkan kompetensinya. Sekali lagi karena guru dalam rangka memberikan pencerdasan kepada anak bangsa itu menjadi satu hal yang sangat utama. Ya, jadi tentu untuk memberikan pencerdasan ya kemampuan secara individual tenaga pendidik kita ini harus senantiasa terasah. Dan berikutnya lagi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana siswa-siswi yang ada maupun yang baru ini terus kita beri semangat bahwa Andalah ini sebagai penerus kita, dan tentu kita berharap bahwa anak-anak kita ini jauh lebih baik daripada hari ini. Seperti yang saya katakan dalam sambutan tadi bahwa dalam rangka menyongsong generasi emas 2045 ini di tanah air kita ini tentu harus dipersiapkan dari sekarang tentang kemampuan secara intelektualnya, berpikir secara saintifiknya, berpikir secara filosofisnya, dan memiliki karakter religius yang baik. Dan itu saya kira sangat sejalan dengan visi Kementerian Agama Kabupaten Sopeng. Baik, semoga harapan dan doa-doa kita semua bisa diwujudkan. Baik Pak, terima kasih atas semua waktu yang telah diluangkan sebelumnya. Dan karena sudah kasih waktunya buat berbincang-bincang dengan kami di sini. Saya masih ada satu lagi. Oh, oke Pak. Ya, jadi saya dapat informasi bahwa ada banyak tenaga guru honorer di sini ya, tenaga pendidik yang honorer. Jadi semoga ke depan, formasi itu ada dan peluangnya juga besar secara kuantitatif. Nanti kita akan coba kita akan coba sambung rasakan dengan panitia dan seterusnya, supaya tenaga-tenaga pendidik yang tadinya ini hanya berstatus honorer itu bisa naik statusnya menjadi PTT atau langsung kepada jadi PNS. Amin. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak. Nah, itulah tadi teman-teman bincang-bincang santai kita bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sopeng. Dan untuk kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel kami. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.